Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hadirin selanjutnya, marilah kita mengundang dengan hormat kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong tahun 2024 untuk naik ke atas panggung. Kita sambut bersama, inilah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong nomor urut 1, Kopli Ansori Esos dan Royana SSY. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong nomor urut 1, Kopli Ansori Esos, Royana SSY. Baik, dan berikutnya kita akan kembali mengundang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong tahun 2024 nomor urut 2, Ashari SHMH dan Bambang Agus Suprabudi Esos MSI. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong nomor urut 2, Ashari SHMH, Bambang Agus Suprabudi Esos MSI. Iya, selamat malam Bapak Ibu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong tahun 2024. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Pak Kopli sehat, Ibu Royana, Pak Ashari, Pak Bambang sudah siap berdebat. Kesempatan pertama kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1, Kopli Ansori Esos dan Royana SSY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pada malam hari yang berbahagia ini, hadir bersama saya calon wakil bupati Bu Haja Royana, yang kami hormati juga paslon nomor urut 2, dan yang kami hormati Ketua KPU beserta jajarannya, Unsur Pokopindah Kabupaten Lebong, Bawaslu beserta jajaran-jajarannya, dan yang kami hormati tim perumus, tim panelis, serta para pendukung nomor urut 1 yang saya banggakan hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Tim
Koalisi pengusung Kopli Royana, ada 9 partai politik pengusung yang kami banggakan hadir pada malam hari ini, para ketua partainya, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan debat kandidat kami, Kopli Ansori dan Ibu Haja Royana, dalam agenda visi misi kami pada Pilkada tahun 2024 ini. Kami mengusung visi mewujudkan Kabupaten Lebong yang sehat, maju, berkelanjutan, dan sejahtera sebagai pondasi menuju Indonesia Emas. Dengan misi memantapkan infrastruktur dan aksesibilitas pelayanan publik, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing, pembinaan dan pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan gender, peningkatan inovasi dan daya saing daerah, serta pengembangan potensi pariwisata dan warisan budaya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya untuk mencapai visi tersebut, misi yang kami usung ini dalam pemantapan infrastruktur dan aksesibilitas pelayanan publik. Tentu pondasi kita untuk kesejahteraan, untuk Lebong yang sehat, maju, pondasi dasar ini harus kita perhatikan betul. Untuk infrastruktur di Kabupaten Lebong, kami mulai selalu melakukan pemetaan titik-titik infrastruktur yang harus kami tingkatkan dan harus kami lanjutkan. Titik jalan lingkungan yang ada di Kabupaten Lebong serta jambatan, ini adalah akses utama. Cukup bersama penyampaian visi misi dan program kerja dari pasangan calon nomor urut 2 Ashari SHMH dan Bambang Agus Suprabudi Esos MSI. Kami mohon harap tenang kepada tim pendukung. Kami mohon kerjasamanya untuk tertib di ruangan debat ini. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KPU dan Ketua Bawaslu beserta anggota Paslon nomor 1 Bapak Kopli Ansori dan Ibu Royana, Forkopimda Kabupaten Lebong, panelis, moderator, dan tim perumus, para hadirin debat, kandidat, masyarakat Kabupaten Lebong yang saya banggakan dan yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat beriring salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Izinkan kami mengusung jargon perubahan dengan membawa Lebong ke arah yang lebih baik melalui visi kami, Lebong maju, berkeadilan, dan berdaya saing, berwawasan lingkungan. Lebong adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, dimekarkan dari Kabupaten Rejang Lebong dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 yang disahkan tanggal 18 Desember tahun 2003. Maju, perubahan ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang layak, tercukupi kebutuhan lahiriah dan batinia. Berkeadilan, menempatkan segala sesuatu dengan haknya, tidak berat sebelah, tidak memihak, sehingga pembangunan dilaksanakan merata di seluruh wilayah Kabupaten Lebong dengan tidak membedakan golongan, jenis kelamin, suku, ras, dan agama. Berdaya saing mengandung makna terwujudnya kualitas masyarakat Kabupaten Lebong dengan memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal. Berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup dengan mempertahankan kelestarian lingkungan. Adapun misi kami untuk mencapai visi adalah: 1. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertumbuh pada nilai-nilai agama dan budaya. 3. Memperkuat ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi lokal yang berorientasi pada partisipasi, efisiensi, dan keunggulan bersaing. 4. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Demikianlah, untuk mencapai tersebut adanya perlunya kebersamaan, kepribadian, akuntabel, transparansi, dan partisipasi. Demikianlah visi dan misi kami sampaikan.
Terima kasih kepada seluruh masyarakat Lebong yang kami cintai dan yang kami banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat kita untuk membangun Lebong lebih baik. Salam perubahan, salam perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya untuk tim pendukung agar tertib sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Demikian, waktunya masih ada tersisa. Kalau ada yang ingin ditambahkan, silakan. Paslon nomor 2. Cukup? Demikian, waktunya habis. Silakan duduk kembali. Kembali di debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong tahun 2024. Saat ini kita akan memasuki segmen kedua, yaitu pendalaman visi, misi, dan program kerja. Dipersilakan yang kami hormati kepada perwakilan panelis untuk mengambil undian subtema dan kode soal. Iya. Iya, subtemanya adalah pembangunan infrastruktur. Selanjutnya silakan diambil kode soalnya. Kode soalnya adalah B. Iya. Baik, terima kasih. Ya, para hadirin dan pemirsa BETV, kita perhatikan bahwa amplop ini masih tertutup rapat dan izinkan saya membukanya untuk kemudian saya bacakan kepada calon bupati nomor urut 1. Pertanyaannya, pemerintah sedang menyiapkan skema pembiayaan berbentuk LSC, Limited Concession Scheme, yaitu pembiayaan proyek melalui sumber dana swasta atas pemberian konsesi dari suatu aset infrastruktur milik pemerintah. Pertanyaan, bagaimana pendapat dan upaya saudara terkait model pembiayaan yang dimaksud? Silakan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tadi dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pembiayaan yang dimaksud untuk pembangunan infrastruktur tersebut dengan pihak-pihak tertentu. Secara prinsip ini yang pernah kita lakukan untuk pembiayaan. Kemarin melalui Bank BJB dan melalui Kementerian Keuangan itu dalam bentuk pembiayaan dan jangka waktu 1 periode 5 tahun. Nah, dengan kita menunjukkan konsep pembangunan yang butuh dibangun, kami sangat respon dan sangat setuju guna untuk ketahanan ekonomi kita dan dengan pagu APBD kita, tentu ini bisa menunjang agar bisa terlaksana pembangunan infrastruktur secara serentak dengan konsep pembangunan secara menyeluruh. Pembangunan infrastruktur yang dalam kondisi Kabupaten Lebong ini memang kami sangat sepakat. Nah, konsep-konsep seperti ini sangat mendukung bagi penunjang ekonomi. Nah, tentunya di 1 periode 1 rencana kerja kita dalam 1 tahun itu bisa terlaksana untuk 5 tahun. Tinggal nanti sistem pengembalian pembiayaan yang dilakukan. Nah, ini yang sudah kita lakukan kerjasama kemarin, namun belum terlaksana MOU dengan BJB dan
Kementerian Keuangan. Terima kasih. Waktunya masih tersisa Cukup, 20 terima kasih. detik. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Bapak? terima kasih. Iya. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk berdiri dan menanggapi pernyataan calon bupati nomor urut 1. Silakan untuk ditanggapi dalam waktu 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan bahwa menggunakan biaya yang digunakan dari swasta dan kemudian saudara mengatakan bahwa dibiayai oleh Bank BJB dan Menteri Keuangan. Seperti kita ketahui bahwa Bank BJB terutama Menteri Keuangan ini adalah BUMN, artinya bukan dari pihak swasta. Sementara tadi pertanyaan melalui sumber dana yang berasal dari swasta. Kemudian dari yang saudara jelaskan, berbentuk apakah pembangunan yang saudara lakukan dan apa yang kelihatannya, bentuknya seperti apa. Dan ini menurut kami belum ada kelihatan pembangunan seperti yang saudara jelaskan tadi. Nah, bentuknya kami minta seperti apa dan konkretnya seperti apa. Mungkin ada tambahan? Ya, kalau bicara infrastruktur tentu bentuknya adalah bentuk kegiatan fisik. Mohon kepada Pak Kopli Ansori yang terhormat dapat menunjukkan program fisik terkait dengan pinjaman dana swasta tadi. Cukup Bapak? Iya. Waktunya kita stop dan silakan langsung kembali ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 1 dalam waktu 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Yang dimaksud pembiayaan swasta. Swasta itu Bank BJB itu bukan BUMN. Itu BUMD. Ada lagi namanya dari kementerian, bukan dari keuangan kementerian. SNI. Itu yang membiayai. Nah, tentu dalam bentuk perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan kita bangun dalam satu tahap. Contoh, kita pengajuan untuk pembangunan infrastruktur jalan lingkungan yang ada di Kabupaten Lebong ini yang pernah kita coba lakukan. Namun tentu ini kemarin masih dalam pembahasan persetujuan daripada DPRD Kabupaten Lebong. Nah, pembiayaan seperti ini, nah kita mengajukan dengan perencanaan. Beberapa titik jalan lingkungan di Kabupaten Lebong ini sudah berpuluh-puluh tahun belum pernah dibangun. Yang pernah diaspal di Kabupaten Lebong. Alhamdulillah di masa kami ya karena tidak mendapatkan pembiayaan dari pihak swasta atau mitra, maka secara bertahap itu kami lakukan. Seperti di jalan lingkungan di Kecamatan Tapus itu sudah kami lakukan. Di Kecamatan Lebong Selatan ini yang tahun ini berjalan. Ya seperti itulah. Bila kita mendapat dana. Waktu habis. Demikian beri tepuk tangan kepada calon bupati nomor urut 1. Harap tenang tim pendukung. Baik, kesempatan selanjutnya kami persilakan kembali kepada yang terhormat perwakilan panelis untuk mencabut undian subtema dan kode soal. Pasangan calon bupati dan wakil bupati harap tetap berdiri di podium. Iya. Dibuka untuk subtema. Ya, subtemanya adalah semangat kebangsaan dan kebinekaan. Silakan untuk kembali diambil kode soalnya, Ibu. Kode soalnya adalah B. Iya.
Baik, terima kasih Ibu. Pemirsa BETV dan para hadirin dimanapun Anda berada, amplop ini masih dalam keadaan tertutup dan tersegel rapi. Kita akan buka. Untuk saya bacakan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 2. Beberapa masalah semangat kebangsaan dan kebinekaan di Indonesia mereduksi eksistensi budaya bangsa, lokal, dan nilai-nilai nasional. Di antaranya, kurangnya rasa menghargai, kemajemukan, dan toleransi antar suku, agama, dan ras atau sara. Pertanyaannya, apa kebijakan dan langkah strategis yang akan saudara lakukan untuk mengatasi masalah dimaksud? Kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 2 menjawab dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Masalah kebangsaan dan kebinekaan ini, langkah-langkah yang kami lakukan, pertama tentu memperingati hari-hari besar nasional, memberi pemahaman kepada pemuda bahwa pentingnya untuk memperingati hari besar-besar agama, kemudian memberi penjelasan wawasan kebangsaan, dan kalau misalnya di Kabupaten Lebong pada khususnya, tentu dengan adanya moto Suarang Patang Stumang, yaitu adanya kebersamaan tanpa membedakan antara suku bangsa, jenis kelamin, suku agama. Di sini tentu adanya kebersamaan kita dalam kebinekaan. Silakan tambahkan. Merajut kebinekaan berarti kita membuat mindset kita berpikir bahwa kita berada pada posisi bersatu. Oleh karena itu, dalam rangka merajut kebinekaan ini, kita perlu memberikan pemahaman pembangunan karakter, baik secara personal, kemudian kelompok-kelompok komunitas, apakah itu kelompok komunitas keagamaan, organisasi pemuda, organisasi budaya, termasuk para kelompok-kelompok komunitas generasi muda, sehingga kita bisa sama-sama memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok tadi untuk dapat sama-sama tetap menjaga kebinekaan ini. Kita pahami bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, adat istiadat, dan budaya. Tentunya ini memiliki cara pandang yang berbeda, tetapi bagaimanapun caranya ini harus tetap kita rajut dalam satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Iya. Waktunya habis. Demikian kami persilakan langsung kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi dalam waktu 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kami apresiasi atas jawaban yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Rasa kebersamaan, kebinekaan memang perlu kita rajut dan selalu kita rawat. Tentunya untuk kedamaian di Indonesia, khususnya kedamaian dan kecintaan kita masyarakat Kabupaten Lebong. Tentu yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2 memang sesuai dengan budaya masyarakat Kabupaten Lebong yang sesuai dengan bermacam-macam suku yang ada, bermacam-macam ras yang ada. Tentu ini perlu kita rajut. Tentu kelompok-kelompok, organisasi, dan kebersamaan ini. Kami yakin bila Azari Bambang memimpin Kabupaten Lebong, kami juga mendukung. Dan kami yakin juga bila kami memenangkan kompetisi, tentu harapan kita mari bersama mendukung Kopli Rayana untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Lebong. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada waktu, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Bapak Kopli, Cukup. Ibu Royana? Cukup. Cukup. Ya, kita cukupkan waktunya.
Kemudian langsung silakan kembali direspon oleh calon bupati nomor urut 2 dalam waktu 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sebenarnya kami tidak perlu merespon lagi, karena apa yang kami sampaikan tadi, saudara pasangan paslon nomor 1 sudah menyetujui apa yang kami kemukakan. Nah berarti apalagi yang kami tanggapi, karena dia sudah menyetujui apa yang kami sampaikan tadi. Dengan moto tadi, suarang patang stumang, adanya kebersamaan di situ, pasangan nomor 1 sudah mengakui. Kebinekaan dalam kebangsaan NKRI sudah mengakui bahwa apa yang kami sampaikan tadi kelihatannya dari pasangan nomor 1 ACC 100%. Namun demikian, tentu kita adalah pemilih yang cerdas. Silahkan pilih yang terbaik menurut rakyat Kabupaten Lebong, dan bagaimanapun juga saya dengan pasangan nomor 1 dalam satu bingkai di Kabupaten Lebong, pilihlah yang terbaik di antara kami berdua. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ada yang ingin ditanggapi, ditambahkan, Pak Azari? Terima kasih. Saya pikir begini, Pak Kopli Ansori sebagai incumbent tentu sudah memahami betul tentang kondisi dan situasi di Kabupaten Lebong. Artinya beliau sudah berpikir juga bahwa siapa yang akan menjadi pemenang di Kabupaten Lebong. Waktunya habis. Demikian, terima kasih luar biasa para hadirin dan pemirsa BTV dimanapun Anda berada. Kita beri apresiasi sekali lagi, tepuk tangan yang meriah kepada para calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebong pada malam hari ini. Kembali di debat terbuka putaran pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebong tahun 2024. Pemirsa BETV dan para hadirin sekalian, saatnya kita masuk ke segmen keempat, yaitu tanya jawab dan sanggahan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kami persilakan untuk kembali ke atas podium untuk kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pada segmen ini akan ada pertanyaan yang diberikan oleh calon bupati nomor urut 2 untuk kemudian dijawab oleh calon bupati nomor urut 1. Lalu ditanggapi kembali oleh calon bupati nomor urut 2 dan calon bupati nomor urut 1 secara bergantian. Kemudian diteruskan dengan pertanyaan yang diberikan oleh calon wakil bupati nomor urut 1 untuk kemudian dijawab oleh calon wakil bupati nomor urut 2, lalu ditanggapi kembali oleh calon wakil bupati nomor urut 1 dan ditanggapi kembali oleh calon wakil bupati nomor urut 2. Paham Bapak Ibu pasangan calon? Ya, sudah siap? Sudah, mungkin boleh diberikan senyum terbaiknya sejenak. Tepuk tangan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati kita pada malam hari ini ya. Luar biasa. Kita persilakan mulai dari calon bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1. Waktunya adalah 1 menit dimulai dari sekarang.
Terima kasih bahwa berkaitan dengan subtema mitigasi bencana dan perubahan iklim, bahwa Lebong termasuk rawan bencana. Dan beberapa waktu yang lalu ada tanah longsor, ada seperti kekeringan, kebanjiran. Nah, pertanyaan kami kepada nomor 1, langkah-langkah apa yang saudara sudah lakukan dan yang akan saudara lakukan? Pertama, yang akan saudara lakukan. Yang kedua, apa yang saudara lakukan berkaitan dengan bencana yang terjadi di Kabupaten Lebong baru-baru ini dan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar, ya. Baik, waktu habis. Kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 2,5 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Terus terang kita tahu sendiri di Kabupaten Lebong ini memang daerah pergunungan tentunya yang menjadi rawan bencana, yaitu baik longsor dan banjir. Kabupaten Lebong beberapa waktu yang lalu mengalami kebanjiran dan longsor. Kita dari pemerintah Kabupaten Lebong yang kami lakukan adalah memberi bantuan kerugian daripada kerusakan-kerusakan yang ada di Kabupaten Lebong. Kita menghitung berapa kerusakan-kerusakan yang dialami, kami akan membayar semua itu dalam bentuk bantuan sosial. Ini yang kita lakukan ketika terjadi bencana yang banjir yang beberapa waktu yang lalu yang kita lakukan. Mungkin itu yang sebagai yang dapat saya tanggapi. Ini ketika kita harus siap dengan anggaran ketika terjadi bencana, kita menggunakan dana yang tak terduga, jadi sehingga sifatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun yang tertimpa bencana itu bisa kerusakan-kerusakan itu bisa diatasi langsung, dan bantuan sosial yang lainnya termasuk pangan, pakan yang kita sediakan. Terima kasih. Masih ada yang ingin ditambahkan, Bapak calon bupati nomor urut 1? Cukup. Cukup, kita stop waktunya. Baik, silakan kembali ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 2. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jawaban dari pasangan atau calon bupati nomor 1. Seperti kita ketahui bahwa Lebong ini termasuk rawan bencana, tetapi barusan saudara belum menjelaskan langkah-langkah apa sebelum terjadinya bencana. Padahal di sini tentu kita ada penanggulangan bencana daerah. Informasi yang kami terima bahwa di sini anggarannya sangat kecil sekali. Sementara daerah kita ini adalah rawan bencana, dan itu seperti berulang dari tahun ke tahun, baik itu longsor maupun dari banjir. Kami belum melihat saudara langkah-langkah yang saudara lakukan untuk pencegahan banjir misalnya. Ini yang saudara jelaskan tadi hanya bersifat memberi bantuan. Sementara selama saudara memimpin, menurut kami seharusnya yang berkaitan dengan terjadinya bencana tentu harus dilakukan mitigasi, mulai dari melihat kondisi das, kemudian juga tentu adanya penanggulangan bencana daerah. Seharusnya kalau kami terpilih, ini akan kami identifikasi, kemudian kami akan menganggarkan yang cukup untuk jangan sampai terjadi bencana lagi. Contoh banjir, tentu kita akan mencari apa penyebab banjir, apa penyebab longsor. Nah, dari kondisi seperti ini, tentu misalnya perlu pengerukan, ataukah perlu dilakukan reboisasi sehingga banjir itu tidak berulang-ulang. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Ya,
Ya, kembali silakan ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Ya, kalau kita berbicara apa yang kita lakukan, terus terang Kabupaten Lebong sudah 20 tahunan berdiri mulai dari tahun 2003. Dalam penanganan bencana saya rasa dari bupati ke bupati, Pak Dalhadi ada di sini, Pak Rosjonsa. Jadi saya rasa tetap siapapun kepala daerah inginkan tidak ada bencana. Namun upaya penanganan ini saya rasa baik bagaimana tidak terjadi bencana, saya rasa alam yang bisa menjawab hal tersebut. Saya rasa semua publik melihat kita punya kemampuan yang terbatas menebak akan terjadi bencana. Namun kalau kita berbicara pengerukan, kalau kami mungkin melakukan normalisasi, kalau pengerukan itu penggalian, jadi yang digali itu kan kadang membingungkan kita. Jadi kita ada melakukan normalisasi, jadi pendangkalan, jadi sehingga banjir itu tidak terjadi. Itu yang kita lakukan. Tetapi itu tetap yang kita lakukan tersebut sesudah banjir yang terjadi. Kita tidak pungkiri dalam upaya penganggaran memang di setiap tahun seperti itu aja. Saya rasa Pak Dalhadi juga orang hebat, Pak Rosjonsa juga hebat. Saya tetap meneruskan. Lanjutkan. Masih ada waktu Bapak, boleh ditambahkan mungkin? Cukup, terima kasih. Cukup. Baik, kita stop waktunya. Demikian, terima kasih kepada para calon Bupati Kabupaten Lebong tahun 2024. Dan para hadirin dan pemirsa BTV dimanapun Anda berada, kita masih mengikuti acara debat ini dengan seksama tentunya. Selanjutnya kita akan gilirkan kepada calon wakil bupati. Siap ya Bu Royana dan Pak Bambang? Dipersilakan mulai dari calon wakil bupati nomor urut 1. Untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Di sini saya menyambungkan yang masalah bencana. Di sini nanti Pak Bambang, kalau ada bencana, marilah kita sama-sama melihat kondisi dengan adanya bencana alam. Dan di sini kita tidak mau bencana alam, namanya itu kan semuanya dari Allah. Kalau kita semua menanyakan masalah bencana alam, cukup kita saja tanya kepada Allah. Supaya kita masyarakat, siapa ada yang mau banjir, siapa ada yang mau bencana alam. Rumah saya sendiri juga tertimpa banjir. Baik, waktu habis. Kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh calon wakil bupati nomor urut 1. Waktunya 2,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya tidak bisa jawab Bu, karena tidak ada pertanyaannya. Iya. Atau saya harus nanya sama Allah. Terima kasih. Harap tim pendukung kami mohon kerjasamanya. Kami mohon kerjasama sekali lagi. Kami mohon kerjasama sekali lagi kepada tim pendukung. Iya. Atau Cukup, mungkin Bapak. mungkin kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Baik. Ya kan saya disuruh jawab Bu. Pertanyaannya tidak ada, apa yang harus saya jawab? Baik, Bapak sudah cukup? Terima kasih ya. Kita stop waktunya. Selanjutnya,
Silakan kembali ditanggapi oleh calon wakil bupati nomor urut 1. Waktunya dimulai 2 menit dari sekarang. Saya rasa nggak perlu lagi saya menanggapi pertanyaan Pak Bambang ya. Karena Pak Bambang orang yang kan hebat. Apabila nanti kita sama-sama perlu pemikiran-pemikiran Pak Bambang, Insya Allah kami terpilih. insya Allah kami terpilih, kami butuh pemikiran Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih. Sudah aja Pak. Cukup Ibu, silakan waktunya masih ada. Cukup. Semoga saja kaum perempuan tidak salah pilih. Inilah. Lanjutkan. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Iya, cukup Ibu. Kita bisa stop waktunya. Selanjutnya kembali ke calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi pernyataan dari calon wakil bupati nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Kasih, insya Allah Azhari Bambang menang. Apapun yang ada di dalam pemikiran kami sebagai landasan kami bergerak dalam rangka membangun kabupaten yang lebih baik, itu akan kami upayakan secara optimal bisa kami manfaatkan untuk membangun Lebong yang lebih baik. Mungkin saya menambahkan saja Ibu, kita tadi bicara terkait dengan mitigasi bencana. Sebenarnya SOP atau prosedur penanganan bencana itu secara nasional sudah ada, tinggal kita melaksanakan saja. Hanya saja kita perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan mitigasi. Mitigasi artinya kita harus mempersiapkan diri bagaimana caranya kita mengantisipasi apabila terjadi bencana. Nah ini ada 2 cara. Pertama bisa dengan pembangunan fisik, yang kedua bisa juga dengan pendidikan karakter orang, kelompok masyarakat, komunitas dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana. Saya kira itu sebagai tambahan dari saya. Pertanyaan. Ibu tentu paham bahwa salah satu penyebab bencana alam itu adalah kerusakan yang dibuat oleh manusia. Nah, salah satu contoh bencana yang tidak pernah berhenti di Kabupaten Lebong itu adalah terjadinya kerusakan jalan yang ada di lokasi tempat Ibu berusaha. Dulu sebelum usaha itu jalan, ya itu tidak pernah terjadi. Pertanyaannya, apakah Ibu tidak pernah berpikir bahwa dampak dari eksplorasi usaha itu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Demikian para pemirsa BETV dan para hadirin sekalian yang berbahagia, segmen ini telah kita selesaikan dengan baik. Mari kita kembali beri tepuk tangan yang meriah kepada pasangan calon wakil bupati Lebong tahun 2024 pada malam hari ini. Ikan hiu, ikan sepat, kita break dulu untuk kembali merapat. Jangan kemana-mana. Sejenak kita nikmati jeda pariwara berikut ini. Kita persilakan mulai dari calon bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1. Waktunya adalah 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih bahwa berkaitan dengan subtema mitigasi bencana dan perubahan iklim, bahwa
Lebong termasuk rawan bencana. Dan beberapa waktu yang lalu ada tanah longsor, ada seperti kekeringan, kebanjiran. Nah, pertanyaan kami kepada nomor 1, langkah-langkah apa yang saudara sudah lakukan dan yang akan saudara lakukan? Pertama, yang akan saudara lakukan. Yang kedua, apa yang saudara lakukan berkaitan dengan bencana yang terjadi di Kabupaten Lebong baru-baru ini dan selanjutnya. Terima kasih. Baik, Sebentar, terima kasih. Sebentar, ya. Baik, waktu habis. Kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 2,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Terus terang kita tahu sendiri di Kabupaten Lebong ini memang daerah pergunungan tentunya yang menjadi rawan bencana, yaitu baik longsor dan banjir. Kabupaten Lebong beberapa waktu yang lalu mengalami kebanjiran dan longsor. Kita dari pemerintah Kabupaten Lebong yang kami lakukan adalah memberi bantuan kerugian daripada kerusakan-kerusakan yang ada di Kabupaten Lebong. Kita menghitung berapa kerusakan-kerusakan yang dialami, kami akan membayar semua itu dalam bentuk bantuan sosial. Ini yang kita lakukan ketika terjadi bencana yang banjir yang beberapa waktu yang lalu yang kita lakukan. Mungkin itu yang sebagai yang dapat saya tanggapi. Ini ketika kita harus siap dengan anggaran ketika terjadi bencana, kita menggunakan dana yang tak terduga, jadi sehingga sifatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun yang tertimpa bencana itu bisa kerusakan-kerusakan itu bisa diatasi langsung, dan bantuan sosial yang lainnya termasuk pangan, pakan yang kita sediakan. Terima kasih. Masih ada yang ingin ditambahkan, Bapak calon bupati nomor urut 1? Cukup. Cukup, kita stop waktunya. Baik, silakan kembali ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 2. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jawaban dari pasangan atau calon bupati nomor 1. Seperti kita ketahui bahwa Lebong ini termasuk rawan bencana, tetapi barusan saudara belum menjelaskan langkah-langkah apa sebelum terjadinya bencana. Padahal di sini tentu kita ada penanggulangan bencana daerah. Informasi yang kami terima bahwa di sini anggarannya sangat kecil sekali. Sementara daerah kita ini adalah rawan bencana, dan itu seperti berulang dari tahun ke tahun, baik itu longsor maupun dari banjir. Kami belum melihat saudara langkah-langkah yang saudara lakukan untuk pencegahan banjir misalnya. Ini yang saudara jelaskan tadi hanya bersifat memberi bantuan. Sementara selama saudara memimpin, menurut kami seharusnya yang berkaitan dengan terjadinya bencana tentu harus dilakukan mitigasi, mulai dari melihat kondisi das, kemudian juga tentu adanya penanggulangan bencana daerah. Seharusnya kalau kami terpilih, ini akan kami identifikasi, kemudian kami akan menganggarkan yang cukup untuk jangan sampai terjadi bencana lagi. Contoh banjir, tentu kita akan mencari apa penyebab banjir, apa penyebab longsor. Nah, dari kondisi seperti ini, tentu misalnya perlu pengerukan, ataukah perlu dilakukan reboisasi sehingga banjir itu tidak berulang-ulang. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Ya, kembali silakan ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang.
Baik, terima kasih. Ya, kalau kita berbicara apa yang kita lakukan, terus terang Kabupaten Lebong sudah 20 tahunan berdiri mulai dari tahun 2003. Dalam penanganan bencana saya rasa dari bupati ke bupati, Pak Dalhadi ada di sini, Pak Rosjonsa. Jadi saya rasa tetap siapapun kepala daerah inginkan tidak ada bencana. Namun upaya penanganan ini saya rasa baik bagaimana tidak terjadi bencana, saya rasa alam yang bisa menjawab hal tersebut. Saya rasa semua publik melihat kita punya kemampuan yang terbatas menebak akan terjadi bencana. Namun kalau kita berbicara pengerukan, kalau kami mungkin melakukan normalisasi, kalau pengerukan itu penggalian, jadi yang digali itu kan kadang membingungkan kita. Jadi kita ada melakukan normalisasi, jadi pendangkalan, jadi sehingga banjir itu tidak terjadi, itu yang kita lakukan. Tetapi itu tetap yang kita lakukan tersebut sesudah banjir yang terjadi. Kita tidak pungkiri dalam upaya penganggaran memang di setiap tahun seperti itu aja. Saya rasa Pak Dalhadi juga orang hebat, Pak Rosjonsa juga hebat. Saya tetap meneruskan, lanjutkan. Masih ada waktu Bapak, boleh ditambahkan mungkin? Cukup, terima kasih. Cukup. Baik, kita stop waktunya. Demikian, terima kasih kepada para calon Bupati Kabupaten Lebong tahun 2024. Dan para hadirin dan pemirsa BTV dimanapun Anda berada, kita masih mengikuti acara debat ini dengan seksama tentunya. Selanjutnya kita akan gilirkan kepada calon wakil bupati. Siap ya Bu Royana dan Pak Bambang? Dipersilakan mulai dari calon wakil bupati nomor urut 1. Untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Di sini saya menyambungkan yang masalah bencana. Di sini nanti Pak Bambang, kalau ada bencana, marilah kita sama-sama melihat kondisi dengan adanya bencana alam. Dan di sini kita tidak mau bencana alam, namanya itu kan semuanya dari Allah. Kalau kita semua menanyakan masalah bencana alam, cukup kita saja tanya kepada Allah. Supaya kita masyarakat, siapa ada yang mau banjir, siapa ada yang mau bencana alam. Rumah saya sendiri juga tertimpa banjir. Baik, waktu habis. Kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh calon wakil bupati nomor urut 1. Waktunya 2,5 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih, saya tidak bisa jawab Bu, karena tidak ada pertanyaannya. Iya. Atau saya harus nanya sama Allah. Terima kasih. Harap tim pendukung kami mohon kerjasamanya. Kami mohon kerjasama sekali lagi. Kami mohon kerjasama sekali lagi kepada tim pendukung. Iya. Atau mungkin kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Baik. Ya kan saya disuruh jawab Bu. Pertanyaannya tidak ada, apa yang harus saya jawab? Baik, Bapak sudah cukup? Terima kasih ya. Kita stop waktunya. Selanjutnya, silakan kembali ditanggapi oleh calon wakil bupati nomor urut 1. Waktunya dimulai 2 menit dari sekarang. Saya rasa
nggak perlu lagi saya menanggapi. Kami persilakan kembali kepada pasangan calon untuk berdiri menempati posisi di depan podium. Baik, kesempatan pertama diberikan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Lebong itu sangat potensial sekali dan itu bisa menambah pendapatan asli daerah dan PDRB Kabupaten Lebong ke depannya. Tentu jika Kopli Ansori Royana terpilih, program pengembangan pariwisata itu menjadi skala prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Lebong. Tentunya insya Allah Helmi Mian terpilih menjadi Gubernur Bengkulu. Sektor pariwisata Jalan Lebong yang selama ini 10 tahun belum dapat sentuhan dari Provinsi Bengkulu, insya Allah jalan menuju Lebong mulus, pariwisata bisa berkembang dengan baik. Itulah cita-cita kita. Kenapa menjadi skala prioritas di tahun 2025-2029 program pengembangan pariwisata? Karena apa? Karena selama ini kalau kita kembangkan pariwisata jalan yang hancur menuju Lebong, maka tidak ada pariwisata yang dikunjungi. Kami yakin Helmi Mian menjadi Gubernur Bengkulu, Jalan Lebong menjadi skala prioritas, mulus, pengembangan wisata bisa menjadi hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih tersisa. Mungkin calon wakil bupati nomor urut 1 ada yang ingin tambahkan? Silakan. Cukup. Cukup. Baik, kita stop waktunya. Berikutnya, kami persilakan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan tertutup atau closing statement dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPU beserta Bawaslu serta Forkopimda, hadirin semua yang hadir pada malam hari ini. Setelah kita melakukan debat yang cukup melelahkan, alhamdulillah pada malam hari ini debat kandidat berlangsung dengan aman, tertib. Tentu semua ini adalah peranan dari semua, termasuk juga pasangan urut nomor 1. Kemudian kami juga memberikan kepada pemilih pemula atau pemilih yang belum menentukan sikap setelah dengan ada debatnya, tentu bisa memperhatikan dan melihat bagaimana terjadinya perdebatan malam ini. Tentu sudah bisa memilih mana yang terbaik. Kemudian tentu kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Lebong untuk selalu menciptakan kondisi yang damai. Tidak ada terjadi pergeseran, bagaimanapun juga kita adalah bersaudara. Pilihlah yang terbaik menurut saudara, tentu kami berharap pemilih yang cerdas bisa menentukan pilihannya. Kemudian kami ada sedikit pantun. Anak rantau, belek moy sadei, moy umat tuai, kemlia umai. Kiliak bakeme, ca ingkar janjai, pemimpin baru yang bisa dipercayai. Coblos nomor 2. Kemudian yang satu lagi, kue nagosari dimakan kumbang. Kumbang terbang ke muara 2. Jangan lupa pilih Azari dan Bambang. Coblos nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya habis. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebong tahun 2024 pada malam hari ini. Luar biasa, alhamdulillah
para hadirin sekalian dan pemirsa BTV dimanapun Anda berada, kita telah melalui seluruh segmen debat publik terbuka putaran pertama antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebong pada malam hari ini dengan lancar dari Ballroom Hotel Duke Azana Styles Kota Bengkulu. Terima kasih atas kesediaan pemirsa dan para hadirin untuk mengikuti acara ini hingga selesai. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh jajaran KPU dan Bawaslu Provinsi Bengkulu beserta KPU Kabupaten Lebong, tim perumus, serta para panelis yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi terselenggaranya acara pada malam hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebong beserta tim pendukung. Di kanan kiri boleh kita beri tepuk tangan. Semoga dilancarkan proses hingga pilkada pada tanggal 27 November mendatang. Selamat berjuang kepada Bapak Kopli dan Ibu Royana, serta Bapak Ashari dan Bapak Bambang. Salam sehat dan semangat menuju pesta demokrasi bagi kita semua.